Shalom semua. Kembali lagi sama aku, Cinta Teofani. Kali ini aku akan menceritakan ulang kisah persahabatan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terdapat dalam Nats Alkitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Kita lanjut ceritanya. Seperti yang kita ketahui, Babel dapat berdiri karena ada penyesat-penyesat yang mendirikan Babel itu sendiri. Dan Babel itu dipimpin oleh raja yang bernama Nebukadnezar. Sifat dari Nebukadnezar ini memiliki sifat yang sangat amat angkuh, sombong, dan juga sangat amat percaya dirinya itu sangat amat tinggi karena dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan lain selain dia. Yang itu akan membuat dia membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tingginya sebesar 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Setelah pembuatan patung tersebut, dia menyuruh orang untuk mengundang setiap pemimpin-pemimpin yang ada untuk datang ke acara pentabisan patung tersebut. Dan ketika semuanya sudah diundang, maka pemimpin-pemimpin yang diundang itu pun datang untuk menghadiri acara pentabisan tersebut. Lalu di situ tercetuslah untuk semua orang harus menyembah patung Tuhan tersebut, yaitu Tuhan Nebukadnezar itu, agar kita mendengar setiap suara-suara musik, alunan musik seperti itu. Dan lalu itu membuat semua rakyat yang ada di situ akhirnya terpaksa untuk mengikuti keinginan Nebukadnezar, karena jika mereka tidak ingin menyembah patung yang telah dibuat itu, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-menyala. Namun ternyata yang seperti kita ketahui ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tetap dalam pendiriannya tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka tetap beriman kepada Tuhan dan mereka tidak mau mengkhianati Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Nebukadnezar ini mengetahui kejadian itu, mereka bertiga ini dipanggil oleh Nebukadnezar, dan Nebukadnezar di situ memberikan kesempatan lagi kepada mereka untuk mereka tetap terselamatkan jika mereka ingin menyembah patung itu. Namun lagi dan lagi mereka bertiga ini tetap dalam pendiriannya bahwa mereka tidak mau untuk menyembah patung tersebut, sehingga akhirnya mereka pun dilemparkan ke dalam perapian tersebut. Lalu pada saat mereka dilemparkan ke dalam perapian, karena dia sudah geram dengan mereka bertiga, akhirnya apinya pun dibesarkan oleh petugasnya, sehingga pada saat di dalam mereka melihat bahwa ternyata ketika Sadrak, Mesak, Abednego waktu dimasukkan itu kan diikatkan, guys. Terus waktu mereka dimasukkan, mereka terjatuh. Namun pas mereka bangkit, mereka ada 4 orang, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dan satu orang lagi yang tidak diketahui oleh si Nebukadnezar. Sehingga mereka pun yang di luar perapian itu terheran-heran, siapa 1 orang lagi, karena mereka hanya bertiga, kok tiba-tiba ada berempat. Sehingga Nebukadnezar pun memanggil Sadrak, Mesak, Abednego untuk keluar lagi. Pas mereka keluar, mereka semua tercengah, terheran-heran, terkaget-kaget karena apa? Karena mereka tidak ada kebakar satupun yang di dalam kulitnya, rambutnya, bajunya maupun apapun itu. Mereka utuh, sangat utuh seperti mereka sebelum dimasukkan. Dan setelah itu Nebukadnezar pun membuat pengumuman bahwa hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego itulah Allah yang sebenarnya, karena mereka tetap dalam perlindungan Tuhan ketika mereka bertiga dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu dia membuat pengumuman bahwa kita semua yang tadinya menyembah patung itu harus menyembah Allah Sadrak, Mesak, Abednego ini. Jika tidak kita menyembah Allah ini, maka semuanya rumahnya akan diruntuhkan dan mereka akan dibunuh. Oke, di sini aku akan memberikan ilustrasi dari cerita kisah persahabatan dari
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi guys, di kelasku itu rata-rata itu Islam dan Kristennya itu hanya beberapa orang. Namun tiba di mana pas itu kami ada acara keagamaan dan sangat amat kebetulannya yang Kristen itu hanya 2 orang, yaitu aku dan sahabatku. Dan di situ tuh akhirnya yang temanku yang beragama lain dengan aku itu mengajak kayak ayo ikut ini aja acara ini gini. Namun kami tetap dalam pendirian kami bahwa kami tidak mau mengikuti acara tersebut karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kami. Setelah kejadian itu pun mereka langsung ngejek ala lu gini kayak mereka menjelekkan kami, menjelekkan kayak tentang kepercayaan kami, yang di situ membuat saya sama teman saya sedikit sedih. Namun kami tidak terlalu mempedulikan hal itu karena menurut kami hal yang telah kami lakukan itu telah benar, yaitu tetap percaya dan tetap mengikuti keagamaan kami dan bukan keagamaan orang lain. Dan dapat kita simpulkan dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego dan cerita saya ini, yaitu kita harus tetap dalam pendirian kita harus memiliki iman yang sangat kuat untuk menghadapi setiap orang-orang di luar sana yang tidak mempercayai akan keberadaannya Kristus, tidak percaya akan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.